Siapa yang mengira iPad termurah yang dijual saat ini adalah iPad terworth it untuk dipakai mahasiswa di tahun 2024. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Aksa, aku adalah mahasiswa semester 3. Di kesempatan kali ini, aku akan menceritakan pengalamanku menggunakan iPad ini selama kurang lebih 4 bulan dan pandanganku sebagai seorang mahasiswa. Buat yang nanya ini iPad apa, ini adalah iPad generasi ke-9 yang dirilis pada tahun 2021. Memang dari segi desain, iPad ini udah ketinggalan jauh sama iPad-iPad seri yang lain, seperti iPad Air atau iPad Pro. Tapi selama kurang lebih 4 bulan aku pakai iPad ini, aku nggak ada isu sama sekali dengan desainnya. iPad ini masih pakai Touch ID atau fingerprint scanner yang ada di bagian bawah dari iPad ini. Mungkin ini terlihat sedikit kuno, masih menggunakan Touch ID, tapi menurut aku aman-aman aja karena masih sama-sama ngasih perlindungan buat iPad kita. Dengan adanya Touch ID ini ngebuat iPad ini kelihatan old school gitu. Dan ini juga adalah salah satu alasan kenapa aku suka sama iPad ini. Karena desainnya yang menurut aku bagus. Hal pertama yang aku suka dari iPad ini adalah performanya. iPad ini menggunakan chipset atau prosesor Apple A13 Bionic yang sama kayak di iPhone 11 series. Yang tentunya ngebuat iPad ini lancar untuk dipakai kegiatan sehari-hari. Aku pakai iPad ini untuk note-taking atau nulis materi pembelajaran selama kuliah. Untuk nonton film, ini aku rasa juga udah lancar banget. Menurut aku nggak perlu untuk punya prosesor yang tinggi untuk ngejalanin aktivitas-aktivitas yang masih ringan. Karena dengan iPad ini aja menurut aku udah cukup. Untuk edit video atau foto yang masih ringan-ringan gitu, iPad ini juga masih bisa. Kecuali kalian adalah mahasiswa yang kerjaannya itu sebagai video editor. Buat ngedit video 4K atau yang lebih tinggi itu pasti iPad ini cukup kesulitan. Tapi emang ada video editor yang ngedit di iPad. Selanjutnya dengan adanya iPad ini ngebuat kehidupan perkuliahanku itu jauh lebih mudah. iPad ini bisa gantiin peran laptop walaupun nggak secara keseluruhan. Salah satu hal yang game changing menurut aku dari iPad ini adalah aku hanya perlu membawa iPad ini untuk ngelakuin presentasi, ngerjain tugas, nulis catatan, nonton video, atau main game, itu semua bisa dilakuin dengan layar yang lebih lebar. Dan tentunya bobotnya juga lebih ringan karena aku nggak perlu untuk bawa laptop yang pasti lebih berat gitu. Nggak perlu lagi bawa banyak kertas untuk nulis catatan. Dan yang pasti ketika kita nonton video dengan layar yang lebih lebar, itu pasti akan kerasa lebih mantep. Aku pernah seminggu cuma bawa iPad ini aja buat ngerjain tugas, buat belajar, buat nulis catatan, atau sekedar main game. iPad ini tuh bisa ngelakuin hal itu semua dengan baik dan nggak ada nge-lag sama sekali. Tapi untuk nge-unlock semua potensi yang dimiliki iPad ini, kita perlu investasi atau ngeluarin uang untuk beli stylus yang menurut aku itu penting banget. Menurut aku menginvestasikan uang kita untuk membeli stylus pen itu adalah hal yang wajib. Karena kalau nggak ada stylus pen ini, menurut aku ngebeli iPad itu adalah suatu hal yang kurang worth it. Karena kalau ada iPad Pencil atau Apple Pencil, itu bakal ngebantu kita buat nulis catatan atau ngedit atau gambar apapun di iPad ini tuh akan jauh lebih mudah daripada cuma pakai tangan. Sedangkan kalau untuk keyboardnya sendiri, menurut aku itu opsional. Jadi kalau kalian memang butuh untuk nulis di iPad ini, boleh aja beli. Tapi kalau dari aku pribadi, aku tidak menyarankan karena menulis di iPad itu kesannya kerasa lebih beda gitu daripada nulis di laptop. Dan tentunya akan lebih nyaman kita nulis sesuatu atau nulis skrip atau ngerjain tugas itu di laptop daripada di iPad. Hal selanjutnya yang aku suka dari iPad ini adalah kehadiran dari headphone jack. Menurut aku ini adalah sebuah kelebihan dari iPad ini karena masih ada headphone jack, sedangkan di iPad seri Air dan Pro itu udah dihilangkan. Mungkin karena kebanyakan orang udah beralih dari earphone yang masih berkabel jadi TWS atau earphone yang udah Bluetooth gitu, demi mengincar kenyamanan tanpa adanya kabel lagi. Dengan adanya headphone jack ini, menurut aku kita bisa jadi ada opsi gitu. Kalau misalkan ketika kita lagi kerja atau lagi pakai iPad ini, TWS kita baterainya habis, kita masih bisa ada opsi lain dengan menggunakan earphone yang berkabel.
Dan ketika kita menggunakan earphone yang berkabel itu, keuntungannya adalah suara mic yang lebih bersih dan nggak ada delay sama sekali ketika kita lagi nonton video ataupun bermain game. Aku sendiri udah jarang untuk pakai port ini karena biasanya kalau misalkan aku dengerin lagu atau nonton film atau nonton video pembelajaran gitu, aku lebih sering pakai laptop gitu. Tapi aku selalu merasa aman ketika aku bepergian jauh. Misalkan TWS aku baterainya habis, aku masih bisa pakai port ini buat dengerin lagu tanpa adanya delay. Selain itu, salah satu hal yang bikin aku amazed sama iPad Gen 9 ini adalah ketahanan baterainya. Ketahanan baterai dari iPad Gen 9 ini menurut aku adalah yang terbaik. Sebelum aku memutuskan untuk menginvestasikan uang aku untuk membeli iPad ini, aku udah ngelakuin research tentang iPad. Aku coba research dan ngebandingin gitu, iPad mana yang baterainya paling tahan. Dan ternyata iPad ini adalah iPad dengan baterai terlama habisnya dibandingkan dengan iPad Air atau iPad Pro yang baru aja dirilis. Aku nggak heran karena iPad ini masih gunain layar dengan teknologi yang lama, berbeda dari iPad seri Air dan seri Pro. Dari pengalaman pribadiku menggunakan iPad ini, dari baterai 100% hingga habis itu bisa bertahan kurang lebih selama 3-4 hari. Dan itu semua tergantung dengan pemakaian kita. Kadang aku bisa sampai seminggu, nggak perlu ngecharge iPad ini karena kadang aku juga nggak pakai iPad ini. Dan untuk kebutuhanku sehari-hari sebagai seorang mahasiswa, iPad ini udah aman banget buat kita bawa ke kampus, buat ngerjain tugas, buat nulis catatan, buat sesekali nonton video, itu udah aman banget. Dengan catatan kita nggak perlu untuk ngedit video 4K atau bermain game terus-terusan, karena hal tersebut itu dapat ngabisin baterai dengan cepat. Hal kecil yang menurut aku penting banget dari iPad ini adalah kualitas dari kamera depannya. Menurut aku, kamera depannya udah cukup banget untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Untuk kebutuhan meeting online, kamera depan dari iPad ini menurut aku udah bagus, dan menurut aku ini adalah kamera depan terbaik daripada tablet-tablet Android lainnya yang ada di pasaran sekarang. Kamera depan dari iPad ini juga dilengkapi dengan fitur center stage, yang mana itu berguna banget ketika kita lagi meeting online. Fitur ini sepele, tapi menurut aku sangat berguna buat orang-orang yang sering traveling, sering ada meeting online, karena fitur ini itu bisa ngepasin wajah kita di tengah-tengah gitu, kalau misalkan kita lagi duduk. Jadi kita nggak perlu ngepasin diri kita gitu buat pas di depan kamera, karena dari softwarenya sendiri bakal ngepasin wajah kita pas di depan kameranya. Nah, di iPad ini juga ada kamera belakangnya, yang mana itu juga masih bagus. Dengan adanya kamera depan ini, misalkan kita kepepet buat mau scan dokumen ketika HP kita lagi nggak bisa dipakai, iPad ini juga masih bisa buat nge-scan dokumen. Dan menurut aku hasilnya bagus. Setelah 4 bulan pakai iPad ini, aku ngerasa cukup puas dengan performanya, karena hal-hal yang aku ekspektasikan dari iPad ini itu udah bisa direalisasikan gitu. Dari pengalaman pribadiku, sebagai seorang yang light user bukan heavy user dari iPad ini udah cukup banget buat aku pakai selama masa perkuliahanku. Buat brainstorming, buat nyatat materi, buat nonton video, iPad ini udah cukup buat aku yang sekarang kebutuhannya belum terlalu tinggi. Mungkin itu aja pengalamanku menggunakan iPad ini selama kurang lebih 4 bulan. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-ku, karena kedepannya aku bakal buat konten-konten yang lain. Sekian dari aku, Aksa. Terima kasih sudah menonton.